Halo semuanya, bertemu lagi dengan Triadi di sini. Nah, di video kali ini saya bakal bahas atau sharing ke kalian semua pengalaman saya menggunakan si Redmi 9 ini selama 1 bulan kemarin ya guys. Nah, di sini saya ada beberapa poin penting yang bakal saya bahas di video kali ini yang menurut pengalaman pribadi saya dan juga menurut pengalaman teman-teman semua yang saya sudah pilih-pilih di kolom komentar. Apa aja sih keluhan kalian dan apa aja yang saya rasakan juga pada saat memegang si Redmi 9 ini selama 1 bulan kemarin guys. Ya, mulai dari aspek layarnya, katanya sih layarnya burik saat nonton YouTube ya guys. Kalian juga sering banyak yang komentar layarnya kok burik pada saat nonton YouTube katanya gitu. Kemudian baterainya yang nggak awet, katanya itu isu yang paling standar banget dan paling banyak komentar juga di kolom komentar pada saat kemarin saya review setelah 2 mingguan pakai si Redmi 9. Kemudian baterainya cepet panas, kameranya nggak bagus, nggak ada fitur fast chargingnya, dan juga ya yang lain-lain. Nanti saya bakal bahas satu persatu ya. Nah, kita lanjut aja untuk bahas yang pertama ya. Nih, pertanyaan ini sering banget ditulis di kolom komentar nih. Kok layarnya burik saat nonton YouTube? Nah, jadi tenang aja, kalian nggak sendiri guys. Jadi saya juga merasakan hal sama ya. Kalau nonton si YouTube itu, jadi si layarnya nggak tahu kenapa ya, ini kan layarnya udah full HD, tapi kok saya juga ngerasain hal yang sama kayak kalian guys. Jadi kayak burik gitu si layarnya, padahal udah di set resolusinya itu udah tinggi nih, 1080 atau ya 720. Nah kayak gini nih, ntar dulu kita, nah ini tuh udah saya setting ke misal 1080. Ini yang kalian lihat kalau di kamera sih kayaknya bagus ya, enggak ini. Cuman kalau yang saya rasakan sendiri pada saat lihat si videonya di si HP ini emang agak burik, enggak maksudnya enggak semulus atau enggak sesmooth kayak HP-HP dari Samsung, karena sebelumnya saya pakai Samsung juga ya. Jadi si videonya itu enggak semacam kayak ada bintik-bintik kayak gitu guys. Jadi kalau si Redmi 9 ini kayak ada bintik-bintik kayak gitu, jadi ya istilahnya burik lah kayak gitu ya. Jadi itu ya pertanyaan yang sering kalian lontarkan, kok videonya burik kalau saat nonton YouTube ya. Jadi saya juga merasakan hal yang sama guys. Tenang aja ya, mungkin nanti setelah updatean software kedepannya atau di MIUI 12 kedepannya bakal hilang ya burik itu, mudah-mudahan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua yang paling banyak kalian tulis di kolom komentar, yaitu baterainya cepet habis atau enggak. Ya, itu menurut saya kembali ke pribadi masing-masing ya, atau ke pemakaian masing-masing. Nah, yang saya rasakan pada saat memakai si Redmi 9 ini, sehari itu masih bisa bertahan sampai malam, dan itu pun masih bisa bertahan dan menyisakan baterai sekitar 20-30%an guys. Ya, dengan pemakaian saya pribadi ya, saya nggak terlalu banyak main game atau nggak terlalu intens main game. Paling banyak ya sosial media dan juga paling nonton YouTube. Itu mentok banget sih. Bermain game itu ya jarang banget sih menurut saya. Ya itu mungkin hal hal utama yang menjadikan HP Redmi 9 saya itu awet baterainya ya. Tapi ya mungkin kalian karena mungkin intens dalam bermain game, jadi mungkin bisa aja lebih cepet baterainya guys, cepet habis gitu. Oke, jadi mungkin pertanyaan itu kembali ke ala pemakaian pribadi masing-masing ya, bagaimana awet atau enggaknya si baterai Redmi 9 ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, HP-nya cepat panas atau enggak? Nah, untuk pertanyaan yang ini ya menurut saya itu kembali lagi ke pemakaian masing-masing. Kalau yang saya rasakan ya, kalau misal di Redmi 9 tuh saya biasa pakai hotspot ya buat ke device lainnya. Nah, itu mungkin ada sedikit panas, cuman nggak terlalu panas berlebihan lah. Itu mungkin panasnya di sini aja nih, di bagian deket kamera, di bawah, di gini nih, di bawah sini. Tapi itu nggak terlalu panas banget ya, panasnya wajar lah menurut saya. Jadi ya itu kembali ke pemakaian pribadi masing-masing juga nih guys. Kalau si HP-nya cepat panas atau enggak. Kalau bermain game terus-terusan ya mungkin aja bisa panas banget ya. Tapi karena ala pemakaian saya yang enggak atau jarang banget buat bermain game, atau ya enggak terlalu
full banget buat dipakai game terus-terusan, jadi yang saya rasakan biasa aja panasnya, wajar gitu. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, kameranya nggak bagus ya bang, kemudian nggak ada night modenya, kemudian nggak ada watermarknya. Oke, di sini bakal saya bahas ya. Nah, fitur night mode atau fitur malam, mode malam itu di si Redmi 9 emang nggak ada ya. Kemudian fitur watermark atau yang ada tulisan tag by Redmi 9 kayak gitu emang nggak ada di sini. Nah, itu mungkin salah satu minus kecil menurut saya, tapi mungkin nanti di updatean selanjutnya atau di MIUI 12 mudah-mudahan nanti bakal ada ya si fitur night mode atau juga fitur watermarknya. Dan juga kameranya bagus atau enggak. Kalau menurut saya hasil foto dan videonya itu biasa aja. Kalau hasil fotonya menurut saya ya lumayan bagus lah, nggak terlalu bagus-bagus banget, dan juga nggak terlalu jelek-jelek banget. Tapi kalau hasil videonya menurut saya nggak bisa diandalkan. Jadi ya goncangannya berasa banget, kemudian buriknya berasa. Ya wajar lah, menurut saya ini harga di bawah 2 jutaan dengan hasil video yang nggak ada ace atau OIS-nya itu wajar banget sih. Ya dengan harga seginilah, lu jangan harap lebih gitu. Oke, jadi udah saya bahas ya, kalau kameranya menurut saya nggak bagus-bagus banget hasil foto dan videonya. Apalagi hasil videonya menurut saya kurang banget. Kemudian night modenya nggak ada dan juga watermarknya itu nggak ada. Nanti mudah-mudahan di updatean selanjutnya di MIUI 12 bakal ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada nggak LED notifikasi? Nah, ini juga sering banyak dilontarkan di kolom komentar. Jadi LED notifikasi di si Redmi 9 ini nggak ada ya guys. Nih di bagian atas atau di bagian bawah itu nggak ada lampu notifikasi pada saat pemberitahuan masuk ya. Jadi nggak kayak Redmi sebelumnya ya. Kalau Redmi sebelumnya itu suka ada LED notifikasi, tapi di Redmi 9 ini nggak ada LED notifikasi. Oke, menurut saya itu hal minus atau wajar lah ya. Karena ada sebagian orang yang nggak terlalu memperhatikan atau nggak terlalu memperdulikan LED notifikasi itu guys. Menurut saya juga itu nggak terlalu jadi hal besar juga sih. Tapi ya kembali ke diri kalian masing-masing, apakah itu menjadi hal minus yang besar atau enggak guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu nggak disertain fast charger. Oke, jadi ya emang bener nggak ada fitur atau charger fast charging yang disertain di dalam box penjualannya. Ya kalian harus membeli lagi fast charger 18 wattnya untuk mengaktifkan atau menggunakan fitur fast charging yang ada di Redmi 9 ini. Tapi ya dengan harga segitu menurut saya wajar lah kalau si Xiaomi nggak menyertakan si charger fast chargingnya di dalam box penjualan mereka guys. Nah, kemudian ke pertanyaan selanjutnya nih guys. Ada yang nanya di kolom komentar itu gimana nih tentang gyronya di si Redmi 9 ini, dan gimana pada saat bermain game apakah berfungsi dengan baik atau enggak nih. Di si Redmi 9 ini gyronya itu udah ada ya. Nah, ini gyronya itu udah ada. Kemudian pada saat bermain game yang saya rasakan sih emang agak sedikit delay ya kalau saat bermain game. Saya coba untuk main PUBG. Tapi kalau dirasakan delay itu kalau udah agak angetan gitu ya, sekitar 10 sampai 15 menit ke sana lah. Kalau misal awal-awal sih enggak ya, lanjai-lanjai aja nih, lancar aja semuanya. Tuh. Oke, jadi itu pertanyaan yang sering kalian tanyakan pada saat bermain game, gyronya itu berfungsi dengan baik atau enggak. Yang saya rasakan di si Redmi 9 ini ya kayak gitu guys tadi. Jadi kalau misal udah 10 menit atau 15 menit ke sana itu suka agak ngedet-ngedet lah, suka agak nggak bener sih ininya. Tapi kalau awal-awal sih oke. Oke, jadi itu gyronya pada saat bermain game ya guys. Oke. Jadi kesimpulan dari saya, worth it atau enggak si Redmi 9 ini setelah saya pakai 1 bulanan full ini, ya menurut saya dengan harga di bawah 2 juta dan dengan segala macam fitur dan kelebihannya yang ada di si Redmi 9 ini, menurut saya worth it banget untuk dibeli si Redmi 9 ini guys.
Ya, mudah-mudahan dengan adanya minus-minus yang tadi saya sebutkan, ya misal kayak burik pada saat nonton YouTube atau nonton video, kemudian baterainya cepet habis, kemudian nggak ada fitur night mode dan juga watermark, nanti di updatean selanjutnya atau di MIUI 12 mudah-mudahan nanti bakal ada ya fitur-fitur itu. Oke, jadi mungkin itu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mencari referensi tentang si Redmi 9 ini. Apakah layak untuk dibeli atau enggak, apakah worth it untuk dibeli atau enggak. Menurut saya dengan harga di bawah 2 jutaan, yaitu dengan varian 4/64 GB, ini sangat worth it banget untuk dibeli guys. Oke guys, jadi mungkin itu aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan klik like jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian tidak suka. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye. Ini dari tadi suara ayam berisik banget ya. Soplak nih ayam.